Kita akan langsung simak keynote speech dari Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdalifah Mahmud. Selamat siang Ibu Musdalifah, apa kabar? Selamat siang, Mbak di CNBC Indonesia dan teman-teman yang hadir pada hari ini sebagai pembicara maupun sebagai keynote, Pak Ahmad Sabadi. Selamat siang Bapak Ibu dan pemirsa semuanya. Baik, silakan Ibu Musdalifah untuk memberikan keynote speech-nya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dan terhormat para pembicara maupun moderator yang cantik, kami sangat bahagia sekali bahwa pada hari ini CNBC berinisiatif ikut mensosialisasikan ataupun menyebarkan informasi bagaimana pentingnya menakar urgensi minyak makan merah. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, memang ketahanan ekonomi kita sedang diguncang krisis global karena pandemi COVID. Dan sekali lagi kelapa sawit membuktikan bisa menjadi salah satu survivor negara kita menghadapi pandemi dan krisis global pada saat ini yang sampai sekarang masih kita rasakan. Dan salah satu yang menjadi selalu di-warning dari berbagai pihak global maupun di dalam negeri, bahwa krisis pangan akan bisa menyusul kita. Kemudian satu isu yang selama ini juga selalu disampaikan, bahwa negara kita adalah salah satu negara yang memiliki stunting tertinggi kedua setelah Bangladesh. Itu yang banyak diisukan. Dan kemudian minyak goreng sejak tahun 2017 sebenarnya Kementerian Perindustrian sudah mengharapkan ataupun sudah meminta kepada produsen-produsen minyak goreng agar melakukan fortifikasi vitamin A agar supaya rakyat kita, anak-anak kita yang kalau berdasarkan data yang kami terima sekitar 30% dari balita itu adalah masih stunting. Jadi kalau kita kumulatifkan ada sekitar 7,5 juta anak-anak yang masih menghadapi stunting, ketidakseimbangan gizi dan asupan di dalam tubuhnya, termasuk ibu-ibu hamil dan lain-lain. Oleh karena itu inisiatif minyak makan merah yang sebenarnya sudah ada sejak awal. Minyak sawit itu adalah minyaknya merah, tetapi untuk mengikuti tren preferensi dari masyarakat kita, karena waktu itu kan masyarakat kita lebih banyak konsumsinya menggunakan minyak goreng kelapa ya, yang warnanya itu putih, murni dan lain-lain. Sehingga supaya untuk memenuhi preferensi konsumen, akhirnya minyak makan sawit yang tadinya berwarna merah dilakukanlah proses-proses teknologi sehingga warnanya menjadi bening putih. Dan sekarang kita ingin kembalikan bahwa rakyat kita membutuhkan minyak vitamin ataupun asupan yang bergizi, karena di dalam minyak makan merah ini mengandung sekitar kalau setiap sajian 15 gram itu mengandung 3.150 mikrogram mcg pro vitamin A yang setara dengan 875 IU vitamin A. Sehingga kandungan ini sayang kalau sebenarnya terbuang-buang selama ini, dan oleh karena itu bekerjasama ini ada Pak Dr. Edwin Saputra, Lubis, tadi juga hadir Bapak Deputi Koperasi Ahmad Sabadi, dan juga hadir di sini Apkasindo ya, Pak Rino dan Bapak Edi Abdurrahman. Insya Allah akan menjadi stakeholder kita untuk mendorong terbangunnya industri minyak makan merah yang awal pengembangan sekarang ini kita arahkan agar dikembangkan di koperasi-koperasi yang ada di sekitar petani,
agar supaya minyak makan merah ini sekaligus menjadi tool kita agar supaya masyarakat rakyat di sekitar bisa mengakses goreng minyak goreng yang memang minyak goreng adalah salah satu pangan pokok kita saat ini, sehingga kenapa kemarin memang dengan adanya kenaikan harga cukup mengganggu stabilitas ketahanan pangan kita. Nah, dengan minyak makan merah yang harapannya akan terbangun di beberapa lokasi bekerja teknologi yang sudah approve oleh PPKS yang pimpinan Pak Dr. Edwin Saputra Lubis ini, mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan petani dan kemudian didukung oleh BPDP, kita bisa terbangun industri-industri minyak makan merah di lokasi-lokasi pengembangan kelapa sawit paling minimal 1.000 hektar ya Pak Rino ya, 1.000 hektar di setiap lokasi industri dan akan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Ini harapan kita bisa terbangun. Selain manfaatnya, selain minyak makan merah itu akan tersedia untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat serta meningkatkan asupan gizi yang berimbang untuk masyarakat kita, sekaligus untuk mengatasi permasalahan stunting yang masih ada di sekitar kita, sekaligus untuk meningkatkan pendapatan petani yang tidak hanya kemudian bergantung dari hasil TBS, tetapi kemudian bisa meningkat lebih luas lagi ke arah hasil industri rumah tangga yang mereka hasilkan. Ini sih industri rumah tangga sebenarnya bukan juga ya, karena ini sudah ada proses pengolahan yang harapannya ini bisa dikerjasamakan dengan teman-teman yang bergabung di dalam koperasi-koperasi petani. Ini harapan kita bisa segera terbangun dan permasalahan-permasalahan ketahanan pangan terkait dengan kebutuhan akses ke minyak goreng, peningkatan kesejahteraan rakyat, mengatasi permasalahan stunting, kita bisa atasi secara baik. Harapan kita ini segera bisa terbangun dan kebutuhan minyak goreng yang kalau kita lihat kebutuhan minyak goreng negara kita adalah sekitar 5.060.000 ton setiap tahun. Kalau bisa dipenuhi paling tidak 10% dari kebutuhan minyak makan ini, insya Allah akan bisa membantu paling tidak di sekitar wilayah-wilayah remote perkebunan kelapa sawit dan petani kita bisa memanfaatkannya. Dari 5 juta ton tersebut, ini yang masuk di dalam kategori kemasan sederhana maupun curah rumah tangga ini ada sekitar 2,5 juta atau sekitar 50% dari pemanfaatan minyak goreng saat ini memang adalah bentuknya kemasan sederhana dan curah rumah tangga yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke bawah. Oleh karena itu harapan kita dengan minyak makan merah kita bisa sekaligus memenuhi asupan gizi untuk rakyat kita secara luas dan fortifikasi yang biasanya kita harus melakukan importasi vitamin A karena fortifikasi berarti menambahkan vitamin A ke dalam minyak goreng yang tadinya sudah ada vitamin A-nya dikeluarkan tapi dengan sosialisasi ataupun pemasaran perluasan konsumsi minyak makan merah ini bisa mengurangi mensubstitusi ataupun menggantikan minyak goreng yang harus difortifikasi yang kemudian didistribusikan lagi kepada masyarakat. Terima kasih, ini yang saya sampaikan. Terima kasih kepada CNBC. Mudah-mudahan masyarakat kita tidak semuanya tidak lagi fanatik dengan warna minyak goreng yang harus putih bening, Ibu. Tapi harapan kita juga sudah mulai membiasakan bahwa minyak goreng yang kita gunakan di rumah tangga itu ada warnanya merah karena mengandung
banyak manfaat vitamin A maupun vitamin E untuk kesehatan kita dan anak-anak kita. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih sekali lagi Ibu Musdalifah atas keynote speech-nya. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Kami sampaikan kembali special dialog menakar urgensi minyak makan merah menghadirkan para stakeholder di industri kelapa sawit dan minyak goreng. Di antaranya Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Gulat Medali Mas Manurung, Sekjen Apkasindo Rino Afrino, Kepala Pusat Penelitian Kelapa Sawit Edwin Syah Putra Lubis, dan Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Tungkot Sipayung.